sebelumnya perkenalkan ya Pak, Ya. nama saya Robi, Ya. selaku yang akan bertanya kepada Bapak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal saya tanyain ke Bapak perihal apa yang yang ada di pabrik ini gitu Pak. Mungkin pertanyaan pertama, bisa dijelaskan nggak Pak gitu, secara singkat sejarah dari PT ini dari mulai berdirinya gitu? Kalau sejarahnya ya kita bikin pabrik gitu, pabrik tekstil, prosesnya dyeing finishing. Ya kan di sini kita juga maklun, nggak bikin grey-nya gitu. Jadi maklun aja, dimulai grey sampai finishing yang siap pasaran itu kejual, itu disesuaikan untuk customer, permintaan customer diikuti. Oh gitu. jadi bisa secara made by order gitu Pak? Iya. Kalau misalnya di PT Beronika ini nih Pak, ada nggak satu produk yang unggulan gitu istilahnya kalau dari sini? Paling yang unggulan itu gamis-gamis kebanyakan. gamis. Ya. Jadi bahan-bahan wanita gitu. Nah, kalau misalnya dari segi produksi nih Pak sama operasional, seberapa besar sih si kapasitas produksi dalam sehari itu? Kalau yang lagi rame kapasitasnya emang ini besar. Dulu 100.000 per hari. Tapi sekarang lagi sepi, pasar lagi sepi gitu. Paling sekarang berapa sih? 60 ribuan lah gitu. Omsetnya lagi turun gitu. Karena banyak produk Cina masuk gitu ke Indonesia. Nah, kalau dari sistem quality control atau biar misalnya produk udah jadi nih, sistem quality control dari perusahaan ini tuh kayak gimana tuh Pak? Paling cek warna, cek hand feel yang tadi saya jelasin. Kalau udah sesuai dengan permintaan customer, ya kita lolosin, siap kirim ya. Kalau masih warnanya kurang sesuai, terus hand feel-nya kurang sesuai, ya kita kembalikan lagi ke produksi gitu. Dimulai dari awal lagi gitu Pak? Iya, nggak dimulai dari awal. Kita masalahnya di mana nih? Oh, Kayak tadi pewarnaannya nih kurang sama yang customer yang diinginkan. Kita harus kembalikan ke jet dyeing lagi, dicelup lagi. Kalau masalah hand feel, ke standard lagi yang tadi. itu kan mungkin beberapa pertanyaan dari produksi ya Pak. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih dari jumlah karyawan sama sistem rekrutmen itu di sini bagaimana ya? Kalau jumlah karyawan ya kita disesuaikan dengan kapasitas perusahaan ini. Kalau apa tadi? Sistem rekrutmennya gitu. Apakah harus ada skill khusus atau gimana? Ya harusnya ada sih. Dari lulusan-lulusan tertentu gitu Pak? Ya. Tapi ada yang nol pengalaman juga ada gitu. Kita dibimbing aja gitu. Kalau misalnya dari sistem berjalannya pabrik ini Pak, ada ini nggak? Pernah ada kerjasama atau lagi menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga riset gitu Pak? Dari pemerintahan ataupun swasta? Ada kan yang itu kerja sama pemerintahan pasti ada. Atau swasta gitu Pak? Oh, nggak ada. Nah, kalau dari sisi distribusinya Pak, di sini kan banyaknya ke supplier atau pasar-pasar gitu atau Yeah. bagaimana Pak? Nah, kalau target atau pernah nggak ngejual ke luar negeri kayak gitu, nge-ekspor gitu? Kalau dulu sempat ya. Kalau ke negara mana aja? Itu paling ke Timur Tengah kebanyakan. Jet black. Yang mayoritas Muslim. Ya. Satu dua lagi aja sebelum COVID kan? Ya, sebelum Covid rame sebetulnya. Kalau sekarang waduh
karyawan juga hampir setengahnya. Oh, Parah tekstil sekarang. Terus barang-barang luar yang ke dalam juga ya, Pak. Makanya kita harus mencintai produk Indonesia gitu biar pabrik-pabriknya ada, karyawannya bisa kerja gitu. barang Cina Barang apalagi. Cina, iya. Kan kita juga aneh, biaya produksi sekian perhitungan, kalau produk Cina bisa ngalahin Iya, produk yang dari lokal jauh gitu. dia. Segi Kalau harga. baju-baju thrifting gitu Pak yang lagi ngaruh marah, ya itu. kira-kira ngaruh nggak sih sama Ngaruh, penjualan? Ngaruh, Iya, ngaruh banget. iya ngaruh banget. Merusak banget. Iya, merusak hati. Sekarang kan banyak ya baju-baju di Cina langsung Iya, online gitu. iya. Nah, cuma 35.000 kan. Sedangkan biaya produksi di kita kan tidak Bisa. nggak bisa, nggak bisa ngejar itu. Makanya pabrik banyak yang tutup sekarang. Seperti Contohnya itu apa ini di belakang juga tutup. Ini dulu pasti penuh banget. Gimana? Ini dulunya penuh. Penuh banget, iya. Street juga kan. Iya, Street Tech Yang juga Paling ini. pabrik besar kan gitu. Banyak hancur. gara-gara itu kan. Di sini juga ini juga bertahan, cuma bertahan aja. Alhamdulillah. Ini udah berapa tahun? Kalau ini udah lama banget. Lama banget. Saya juga kerja di 2008. 2008. Udah lama. Berarti pas COVID itu, setelah COVID sempat ada PHK di sini Pak ya? Banyak. Banyak ya. Berarti sisanya kalau dihitung-hitung ini tuh setengahnya. Seperempatnya. Dulu paling banyak ada berapa kira-kira karyawan? Kalau dulu mah jadi di 200 semua. 250 di sini aja. Cicalengka kita kan ada pabriknya ada dua nih. Ya, ya. Kita mulai dari benang, prosesnya itu kita pabrik Veronica itu dari benang sampai jadi kayu jati. Itu juga udah tutup. Itu udah tutup. Udah tutup ada. Ada, cuma sedikit. Kalau iya sedikit. Oh di yang kalau yang di kain jadi itu lebih ini ya maksudnya lebih yang bersihnya gitu. Atau sama kayak gini? Maksudnya jadi kayu jadi itu jadi udah beres proses jadi mulai dari kita produksi Veronica itu dari benang Ya. benang diproduksi jadi sampai kayu mentah dari kayu mentah dari Cicalengka kirim ke sini di sekitar CSC Oh. jadi proses masuk mesin jadi kayak gini namanya kayak jadi udah siap kirim. Cuma kalau pusatnya memang di sini gitu ya. Pusatnya di sini kalau untuk alamat resmi itu kita Cicalengka ya Pak. Kalau ini kan cabang. Ya. Nah, tapi produksi di sini karena sekarang kita lagi majunya di Pecurupan. Agak lumayan ada gitu kan karena maklun. Iya. Kesuntik ke customer lain kalau kita lagi sepi. Mas Rom. Ini satu lagi mungkin Pak terakhir. Tadi kan saya lihat banyak mesin-mesin gitu, mesin-mesin besar. Nah, kalau sebelumnya tuh pekerjaannya emang udah dilakuin sama mesin atau dulu tuh sempat sama manusia dulu gitu? Baru diganti Kalau sama sejarahnya mah pakai manusia dulu. Sekarang pakai teknologi canggih gitu. Jadi pakai mesin-mesin itu. mesin. Jadi awalnya emang istilahnya tangan ke Iya, tangan lah Pak ya. tangan dulu. Sekarang lebih ke modernisasi mungkin Iya. pakai mesin. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Saya penasaran aja sih Pak, Mbak. Di luar agak di luar konteks cuman penasaran. Tadi tuh banyak ada beberapa mesin yang membahayakan gitu. Pernah nggak kejadian? Ada yang kecelakaan? Kan Setelah Kan kerja. ya. kecelakaan kerja pasti ada. Tapi kan kita juga udah di training dulu. Ini Iya. prosesnya gini kerjanya hati-hati. Ada juga. Soal pernah ada gitu. Ada. Namanya juga kecelakaan gitu. Gak mau diinginkan tapi ada gitu. Mungkin di cover juga sama pabrik ya kalau kayak gitu ya Pak ya. Iya. Cover semuanya. Di rumah sakitnya semuanya cover. Kan ada BPJS. Oh iya pasti. BPJS sama jam sostek. Mungkin kalau pertanyaan secara formal udah sih Pak paling Memang udah sih.
takut ada kesibukan lagi. Ya. yang BPJS Kesehatan. Tugas kelompok, manajemen sumber daya manusia, video visit perusahaan di PT BRONICA. Terima kasih kepada PT BRONICA atas kesempatan kunjungan yang diberikan, serta kepada dosen pembimbing kami, Dr. Ina Ratnamiasi, S.E.M. atau Bambang Dwi Aditya Nusantara, S.E. atas bimbingan dan dukungannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.